Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendidikan dan Bapak Ibu yang saya hormati, Alhamdulillah jumpa kembali pada malam hari ini dalam acara Bincang Santai dengan topik utama masih sama, yaitu backward design dan implementasinya dalam peningkatan mutu sekolah. Pada kesempatan malam hari ini, saya akan membahas implementasi backward design, khususnya stage yang pertama, yaitu bagaimana kita mengidentifikasi hasil-hasil akhir atau capaian-capaian akhir yang ingin diraih oleh mata pelajaran yang ada di kurikulum Merdeka. Pada malam hari ini, saya akan membahas bagaimana kita menentukan tujuan-tujuan akhir tersebut di bidang mata pelajaran pendidikan Pancasila, ya, di bidang Pancasila. Sahabat pendidikan yang saya hormati, mengingatkan sedikit bahwa identify desired result, bahwa untuk menentukan tujuan akhir yang ingin dicapai itu dapat dilakukan dengan memperhatikan tiga hal. Yang pertama, enduring understanding, yaitu kita memilih pemahaman-pemahaman, kemampuan-kemampuan yang mendalam, yang memiliki dampak yang panjang. Artinya kemampuan-kemampuan, pemahaman-pemahaman yang kita pilih itu memiliki relevansi yang jauh ke depan. Inilah yang kita sebut dengan enduring understanding, yang mengandung ide-ide besar, ya, bukan ide-ide yang sederhana. Ini adalah salah satu cara yang bisa digunakan manakala kita ingin memilih tujuan akhir yang baik dalam jangka waktu yang relatif lama. Untuk itu, sahabat pendidikan dan Bapak Ibu yang saya hormati, pada malam hari ini saya akan presentasikan, ya, melakukan sharing dan berbagi kepada Bapak Ibu bagaimana kita menentukan atau bagaimana enduring understanding yang ada dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila di kurikulum Merdeka. Dan perlu saya review sedikit bahwa enduring understanding dibandingkan dua bagian yang lain dalam menentukan hasil akhir itu memang berada pada bagian inti yang paling dalam, yang paling penting. Saya memahami bahwa gambar ini menggambarkan bahwa yang paling dalam ini yang paling penting, yang paling mendasar, ya, yang paling fundamental, yang semakin keluar tentunya menjadi lebih sederhana, Argumentasi saya ini juga dapat dilihat dengan melihat kepada model assessment yang seharusnya dikembangkan sesuai dengan kondisi di sebelah kanan ini. Jadi kalau yang enduring understanding, maka pilihan assessment-nya ini adalah assessment yang memang memiliki kualitas yang baik, ya, open-ended, complex assessment, mungkin juga authentic assessment, atau secara umum disebut dengan performance task, ya, dan project, ya. Memang bukan lagi assessment yang paper and pencil test, ya. Dengan demikian kita yakin bahwa enduring understanding, cara kita memilih dengan mencari pemahaman-pemahaman yang mendalam dan memiliki relevansi yang jauh ke depan tentunya menjadi hal yang sangat penting. Bapak Ibu sekalian dan sahabat pendidikan yang saya hormati, mari kita lihat bagaimana enduring understanding yang ada dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila di kurikulum Merdeka. Apa yang saya sajikan ini pada dasarnya saya sarikan dari kurikulum Merdeka di capaian pembelajaran yang diterbitkan oleh Kementerian pada bulan Februari 2022. Kenapa ini perlu saya jelaskan? Karena capaian pembelajaran dan seluruh penjelasannya itu memang sempat terbit beberapa kali, sehingga apa yang saya ambil ini tentunya perlu saya juga jelaskan, ini diambil dari dokumen yang terbit pada kapan, begitu. Sahabat pendidikan dan Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita lihat implementasi daripada enduring understanding dalam pendidikan Pancasila, apa sebenarnya yang
ingin dicapai oleh pendidikan Pancasila yang ada di sekolah yang dianggap sangat mendasar dan memiliki efek yang panjang, itu ada 4 ya. Yang pertama, untuk mewujud ya bahwa pendidikan Pancasila itu diharapkan mewujud dalam sikap dan perbuatan ya, bukan pengetahuan. Jadi pendidikan Pancasila ini harapannya itu lalu menghasilkan sikap dan perbuatan siapa? Segenap warga negara Indonesia yang akhirnya apa? Warga negara yang memiliki sikap dan perbuatan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu diharapkan mampu mengantarkan bangsa Indonesia, seluruh bangsa Indonesia kepada kehidupan yang adil dan makmur sebagaimana cita-cita kemerdekaan Indonesia. Luar biasa bahwa pendidikan Pancasila ini akan menyiapkan warganya ya agar mereka memiliki kemampuan mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Apa itu? Yaitu bangsa yang hidupnya adil dan makmur. Ini satu hal yang luar biasa dan ini saya melihat, memahami dan meyakini menjadi enduring understanding atau capaian akhir dari pendidikan Pancasila yang memang sangat penting kedudukannya. Kenapa? Karena pendidikan Pancasila ini langsung dikaitkan sebagai instrumen untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang kita sudah melalui sudah 77 tahun ya kita merdeka, dan tujuan berbangsa dan bernegara khususnya adil dan makmur ini tentunya sampai hari ini belum sepenuhnya ya kita bisa wujudkan, masih memerlukan kerja keras kita semuanya. Untuk itu penting untuk menghasilkan warga negara yang memiliki sikap dan perbuatan yang nantinya mampu ya mengantarkan bangsa Indonesia ini mewujudkan cita-cita kemerdekaannya itu. Yang kedua, apa yang ingin dicapai, apa yang menjadi capaian akhir dari pendidikan Pancasila, yaitu bagaimana bisa menghasilkan warga negara Indonesia yang dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Bisa dibayangkan, sahabat pendidikan, kalau setiap warga negara menjalankan hak dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya, maka negara kita ini akan menjadi negara yang tertib secara hukum, ya tidak akan ada lagi pelanggaran hukum ya sebagaimana yang kita saksikan pada hari-hari ini, sebagaimana kita lihat pada tahun-tahun terakhir ini di mana banyak sekali kejadian kasus oknum yang melanggar hak ya bahkan mengabaikan kewajibannya yang seharusnya menjadi teladan, menjadi penegak hukum, justru sebaliknya. Tentu saja jika kasus oknum dan kejadian ini banyak menimpa bangsa Indonesia, maka tentunya ini akan menjadi penghambat terwujudnya Indonesia yang tegak di atas nilai-nilai kebenaran berdasarkan hukum yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Sahabat pendidikan dan Bapak Ibu yang saya hormati, enduring understanding, tujuan akhir yang ingin dicapai juga ingin menghasilkan warga negara yang aktif membentengi masyarakat, bangsa dan negara Indonesia dari berbagai macam ancaman, tantangan, dan hambatan serta gangguan yang akan merusak ketahanan bangsa Indonesia. Sahabat pendidikan yang saya hormati, kalau negara Indonesia ini kokoh berdiri dan aman serta terjaga dari berbagai macam ancaman, seluruh warga negaranya itu tegak dan memenuhi harapan, memenuhi hak dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya, maka tentunya negara kita ini akan menjadi negara yang bermartabat, akan menjadi negara yang kokoh. Bahkan saya memahami bahwa jika setiap warga negara ini memenuhi hak dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya,
serta turut serta dalam membentengi negara kita ini, maka ongkos dan anggaran di bidang pertahanan dan keamanan ini akan menurun. Kenapa? Karena tidak banyak kejadian-kejadian pelanggaran hukum, sehingga biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk menegakkan hukum itu akan bisa diefektif dan efisienkan. Ini adalah menjadi bagian dari terwujudnya negara yang adil dan makmur sebagaimana cita-cita bangsa. Sahabat pendidikan dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, membaca dua tujuan akhir dan capaian akhir pendidikan Pancasila yang dirumuskan dalam kurikulum Merdeka ini, saya menjadi terpesona ya, menjadi terperangah dan sadar diri. Ternyata jauh apa yang ingin dicapai oleh pendidikan Pancasila ini dibandingkan dengan apa yang sering saya alami, dengan apa yang sering saya saksikan berkaitan dengan aktivitas-aktivitas pembelajaran PPKN atau pendidikan Pancasila yang dirasakan lebih fokus kepada penguasaan materi-materi konseptual yang ada di dalam kelas, yang nanti berujung kepada aktivitas-aktivitas assessment yang menghasilkan angka-angka yang masuk ke dalam nilai-nilai raport atau transkrip nilai yang akan menentukan kenaikan atau kelulusan seseorang. Nah, padahal kalau dilihat enduring understanding-nya ini luar biasa, bahwa apa yang ingin diwariskan, yang ingin ditanamkan melalui pendidikan Pancasila ini adalah sesuatu yang nyata, ya, sesuatu yang nyata tentang masa depan bangsa Indonesia. Untuk itu, sahabat pendidikan dan Bapak Ibu guru yang saya hormati, mari kita mencoba melakukan refleksi khususnya dalam menjalankan proses pembelajaran pendidikan Pancasila ini, agar apa? Agar pendidikan Pancasila ini betul-betul memiliki hasil dan dampak serta impact, pengaruh sebagaimana yang telah tertulis ya sebagai tujuan akhir dari pendidikan Pancasila, yang kaitannya dengan backward design. Ini adalah enduring understanding-nya pendidikan Pancasila. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian dan sahabat pendidikan yang saya hormati, bahwa tujuan akhir dan capaian akhir dan pendidikan Pancasila ini untuk menyiapkan setiap warga negaranya mampu berpikir global dengan cara-cara bertindak secara lokal, ya, berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai jati diri dan identitas bangsa. Sahabat pendidikan yang saya hormati, luar biasa ya, di tengah-tengah kemajuan dan globalisasi yang saat ini, ternyata pendidikan Pancasila telah menyiapkan para siswa, menyiapkan para peserta didik untuk memiliki kemampuan berpikir global. Tentunya dari berpikir nanti akan menghasil bertindak secara global, beraktivitas di dunia global, tetapi di tengah-tengah globalisasi dan peran-peran globalnya itu, kita tetap memiliki jati diri dan identitas bangsa yang jelas, tetap memancar nilai-nilai Pancasila dari sosok-sosok dan pribadi-pribadi yang sedang berperan dan berkontribusi dalam kehidupan global tersebut. Hidup global, berpikir global, bertindak global, bergaul secara global, tetapi identitas dan jati dirinya tetap Pancasila dan Indonesia. Luar biasa menurut saya tujuan akhir dari pendidikan Pancasila ini, dan mari kita dekatkan aktivitas-aktivitas pembelajaran Pancasila kita dengan apa yang sebenarnya ingin dicapai. Sahabat pendidikan dan Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang keempat yang ingin dicapai melalui pendidikan Pancasila? Yaitu mewariskan karakter yang sesuai dengan Pancasila kepada setiap warga negara. Telah terpikir dan tertulis dengan jelas bahwa proses pewarisan nilai-nilai karakter Pancasila ini menjadi tugas dan tanggung jawab, khususnya melalui pendidikan Pancasila. Dengan apa? Dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai bintang penuntun untuk mencapai Indonesia emas.
Sahabat pendidikan dan Bapak Ibu yang saya hormati, kalau nilai-nilai Pancasila ini tidak terwariskan dengan baik, bisa jadi nanti ketika Indonesia menjadi negara yang makmur, maju, dan berperadaban dan modern, pada saat mencapai Indonesia Emas di tahun 2045, justru nilai-nilai jati diri dan identitas kebangsaannya sebagai bangsa Indonesia itu menjadi hilang atau setidaknya menjadi kabur, ya, menjadi tidak jelas identitas dan jati diri kebangsaannya. Untuk itu sahabat pendidikan dan Bapak Ibu yang saya hormati, menjadi tugas kita semualah untuk memastikan bahwa proses pewarisan karakter dan nilai-nilai Pancasila ini berjalan dengan baik melalui pendidikan Pancasila. Dan inilah tanggung jawab kita semuanya yang menjadi guru, menjadi para praktisi, pengamat, pemerhati dunia pendidikan, para pegiat dunia pendidikan yang memiliki keinginan untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa Indonesia, yaitu salah satunya melalui pendidikan Pancasila. Lahirkan warga negara yang memiliki sikap dan perbuatan nyata, ya, untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, ya. Lahirkan manusia-manusia yang melaksanakan hak dan kewajibannya secara baik, secara seimbang, serta berkontribusi untuk membentengi bangsa Indonesia dari berbagai macam ancaman, berpikir, bertindak, berkontribusi, berperan dalam dunia global, tetapi tetap memancarkan jati diri dan identitas bangsa Indonesia dengan spirit nilai-nilai dari Pancasila, serta mewariskan, ya, karakter Pancasila kepada generasi berikutnya, sehingga sampai nanti Indonesia mencapai Indonesia Emas di tahun 2045, kita menjadi negara yang makmur, sejahtera, negara yang modern, bermartabat, dihargai oleh bangsa-bangsa lain. Kenapa? Karena secara ekonomi, sosial, kehidupan kita makmur, ya, modern, berkemajuan. Dari sisi aspek hukum, kita menjadi warga negara yang taat kepada hukum, tegak nilai-nilai hukumnya, semua tata kelola hak dan kewajiban sebagai warga negara, pemerintah dan negara berjalan secara seimbang, ya, dan negara kita terlindungi dari berbagai macam ancaman karena partisipasi dan kontribusi setiap warganya, ya. Warga negara Indonesia juga tidak menjadi warga negara yang terbatas di dalam bergaulnya, tapi mereka menjadi warga negara dunia, menjadi global citizen, tetapi tetap memancarkan jati diri dan identitas bangsa Indonesia yang tercermin melalui aktivitas perilaku kesehariannya penuh dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Betapa pendidikan Pancasila ini memiliki makna yang cukup mendalam, memiliki tujuan yang sangat fundamental, serta akan memiliki dampak dan pengaruh yang sangat panjang. Enduring understanding, pendidikan Pancasila. Surabaya, hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022. Muhammad Zahri, terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.